Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami teknologi minyak bumi dan gas tentang solar. Di sini anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Christian Octaviani dengan NPM Mahir 21, Eti Ayu Nurhana dengan NPM Mahir 24, Gina Nurul Fadila dengan NPM Mahir 26, Amalia Dian Fadila dengan NPM Mahir 44, dan Angelita Sendi Sinaga dengan NPM Mahir 47. Pertama, di sini minyak solar adalah fraksi minyak bumi yang berwarna kuning coklat yang jernih yang mendidih sekitar 175 sampai 370 derajat Celcius dan digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Penggunaan solar pada umumnya itu untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi di atas 1000 rpm, yang dapat juga digunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur kecil yang terutama diinginkan pada pembakaran yang bersih. Minyak solar ini biasa disebut dengan gas oil, automotive diesel oil, high speed diesel. Selanjutnya, sifat bahan bakar pada solar. Yang pertama, warna dan baunya. Memiliki warna kuning kecoklatan yang jernih, bau khas yang agak menyengat. Yang kedua, keadaan fisik. Encer dan tidak mudah menguap pada suhu normal. Kemudian titik nyalanya antara 40 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kemudian terbakar secara spontan pada suhu 350 derajat Celcius. Selanjutnya, kepadatan. Solar memiliki berat jenis sekitar 0,82 hingga 0,86 gram per sentimeter. Artinya, solar lebih padat daripada air. Selanjutnya, sifat kimianya, campuran hidrokarbon terutama pada parafin, olefin, dan aromatik. Kandungan sulfur yang bervariasi dan nilai kalor sekitar 9.300 hingga 10.200 kilokal per kilogram. Selanjutnya, sifat lainnya itu yang pertama korosif, dapat merusak logam jika tidak ditangani dengan tepat. Lalu ramah lingkungan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Proses eksplorasi, eksploitasi, dan transportasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan perkiraan cadangan minyak dan gas di wilayah yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi serta wilayah kerja yang ditentukan. Terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan. Komposisi dan analisisnya. Parafin, hidrokarbon, rantai lurus, jenuh, alkana seperti C16H34 yang berperan dalam proses pembakaran, olefin, hidrokarbon, rantai lurus atau bercabang tak jenuh, alkena, aromatik, hidrokarbon berbentuk cincin benzena atau arena. Selanjutnya, komposisi solar berpengaruh terhadap beberapa sifat pentingnya, seperti yang pertama itu ada nilai Chatanel number atau CN. Ini menilai kemampuan solar terbakar sendiri pada mesin diesel. CN atau Chatanel number yang tinggi menunjukkan pembakaran yang lebih halus dan efisien. Rantai parafin yang lebih panjang umumnya memiliki CN yang lebih tinggi. Lalu berpengaruh juga terhadap pelumasan. Komposisi mempengaruhi kemampuan pelumasan solar terhadap komponen mesin diesel, penting untuk mengurangi keausan.
Komponen aromatik dapat meningkatkan pelumasan. Lalu kandungan sulfur. Sulfur dalam solar dapat menyebabkan emisi gas buang berbahaya. Standar regulasi lingkungan membatasi kandungan sulfur dalam solar, kemudian berpengaruh kepada titik nyala dan juga titik beku. Itu mempengaruhi keamanan penyimpangan dan penanganan solar. Parafin rantai panjang cenderung memiliki titik nyala lebih tinggi dan titik beku yang lebih rendah. Selanjutnya, komposisi pastinya bervariasi tergantung kepada yang pertama sumber minyak bumi mentah, yaitu komposisi minyak mentah berbeda-beda tergantung lokasi geografis. Selanjutnya, tergantung kepada proses penyulingan, yaitu tahapan pemrosesan minyak mentah yang mempengaruhi komposisi solar akhir. Selanjutnya ada metode refining. Yang pertama destilasi. Minyak mentah diproses melalui kolom destilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum untuk memisahkan fraksi-fraksi hidrokarbon berdasarkan titik didih. Fraksi-fraksi ini kemudian digunakan untuk membuat produk akhir seperti bensin dan solar. Lalu ada konversi, di mana proses ini melibatkan perubahan struktur dan ukuran senyawa hidrokarbon kompleks dalam minyak mentah. Contoh proses konversi adalah perengkahan termal dan katalis atau cracking, unifikasi melalui alkilasi dan polimerisasi, serta alterasi melalui isomerisasi dan reforming katalik. Lalu ada pengolahan di mana proses ini dimaksudkan untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut. Proses ini melibatkan penyiapan fraksi-fraksi untuk diolah menjadi produk akhir. Lalu yang terakhir ada pencampuran dan formulasi atau blending. Proses ini melibatkan pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Contohnya, produk akhir yang dihasilkan melalui proses ini adalah bensin dan solar. Lalu ada klasifikasi bahan bakar minyak solar dengan standar ASTM atau American Society for Testing and Materials D975 yang menetapkan beberapa tingkatan berdasarkan kandungan sulfur dan kesesuaian aplikasi. Yang pertama ada grade 1D, bahan bakar distilat ringan yang mencakup sebagian fraksi kerosin dan minyak gas, digunakan untuk mesin diesel otomotif dengan kecepatan tinggi. Bahan bakar ini memiliki titik nyala yang lebih rendah dan viskositas yang lebih rendah. Lalu ada grade nomor 2D, bahan bakar distilat tengahan yang lebih umum digunakan dalam mesin diesel berkecepatan menengah hingga rendah, seperti pada kendaraan berat dan peralatan industri. Bahan bakar ini memiliki titik nyala yang lebih tinggi dan viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan nomor 1D. Lalu yang terakhir ada grade nomor 4D, di mana bahan bakar distilat berat yang digunakan dalam aplikasi yang memerlukan energi besar dan tahan lama, seperti pada kapal laut dan generator besar. Bahan bakar ini memiliki viskositas yang paling tinggi di antara ketiga grade. Selanjutnya, klasifikasi bahan bakar minyak solar. Beberapa poin penting dalam standar SNI untuk bahan bakar minyak solar meliputi angka sentana atau Centene number. Solar yang dipasarkan di dalam negeri memiliki angka sentana minimum 48 sampai 51. Kandungan biodiesel solar yang dipasarkan terdiri dari campuran bahan bakar solar dan bahan bakar nabati. Jenis biodiesel sebesar 30%. Batasan kandungan sulfur yang terus dikurangi untuk mengurangi polusi udara dengan target menurunkan kandungan sulfur hingga 10 ppm pada tahun 2025.
Kesimpulannya, penggunaan solar sebagai bahan bakar mesin diesel memberikan beberapa keuntungan seperti efisiensi tinggi dan pembakaran yang bersih. Namun, kandungan sulfur yang tinggi dapat menyebabkan polusi udara dan kerusakan mesin. Oleh karena itu, regulasi yang ketat mengenai kandungan sulfur dan pengembangan bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel menjadi sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan efisiensi energi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bumi, gas, dan solar, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi bahan bakar, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan penggunaan energi yang lebih efisien. Berikut poster dari kelompok 4 yang bertemakan solar. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.